Halo guys, selamat datang di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Taken. Film Taken ini adalah kelanjutan dari film Taken yang sudah kami rangkum sebelumnya. Jika ingin melihat videonya, kami sudah menyiapkan linknya di sudut kanan atas. Film ini menceritakan tentang drama penculikan yang kembali mengancam keselamatan keluarga Bryan Mills. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan sekelompok orang yang terlihat mengadakan prosesi pemakaman. Dan terlihat salah satunya seorang pria berambut putih yang bernama Murad. Dia adalah ayah Marco yang telah tewas dibunuh Bryan dalam usaha membebaskan putrinya saat diculik Marco. Murad akan membalaskan dendam kematian Marco dan bersumpah akan menemukan Bryan. Cerita berlanjut ke Los Angeles. Terlihat Bryan yang akan menemui Kim karena hari itu adalah jadwal Kim untuk belajar mengemudi mobil. Namun saat di rumahnya Kim, Bryan hanya bertemu dengan Lenore. Di situ Lenore memberitahu Bryan bahwa Kim sedang bersama kekasihnya. Lenore yang memahami karakter mantan suaminya tersebut, dia meminta Bryan untuk tidak mencari keberadaan Kim karena setelah kejadian penculikan di Paris, Bryan memang lebih protektif kepada Kim. Di sisi lain, terlihat Kim yang sedang asik dengan kekasihnya yang bernama Jamie. Tiba-tiba terdengar ada seorang yang datang. Ternyata itu adalah Bryan. What a pleasure, I'm Jamie. Dan lalu Bryan mengajak Kim kembali pulang sambil mengajari Kim mengemudi. Pleasure to meet you, Mr. Mills. I can't believe you just did that. Saat dalam perjalanan, Kim memohon kepada ayahnya untuk tidak mencari tahu latar belakang Jamie. Namun Bryan tetap ingin mencari tahu siapapun yang dekat dengan Kim. Dia pun meminta bantuan Sam untuk mencari tahu informasi tentang Jamie. Yeah. Sam, hi. Thanks. Cerita berganti ke Paris saat di rumah tempat tinggal Jean-Claude Pitrel. Di situ terlihat Jean sedang diinterogasi oleh orang suruhan Murad yang mencari tahu siapa dan di mana pembunuh Marco dengan mengancam akan membunuh anak dan istri Jean. Kembali ke Bryan, dia sedang ke rumah Kim dan melihat Lenore bersedih karena ada masalah. Ternyata Stuart, suami Lenore, membatalkan rencana liburan keluarga ke China. Dan Stuart yang sekarang telah berubah perilakunya kepada Lenore dan sering melakukan kekerasan kepadanya. Bryan yang merasa kasihan dengan Lenore dan Kim akhirnya menawarkan untuk ikut pergi dengannya ke Turki. Di samping Bryan di sana bekerja menjadi pengawal khusus, dia juga ingin mengajak Lenore dan Kim jalan-jalan dan melihat keindahan kota Istanbul. Di lain tempat, di Albania, di mana terlihat anak buah Murad sedang mencari informasi keberadaan Bryan dan dia mendapat informasi bahwa Bryan akan pergi ke Istanbul. Saat di Istanbul, terlihat Bryan selesai bekerja mengawal orang pemerintahan di kota tersebut. Lalu Bryan mencoba menghubungi Lenore karena tidak ada kabar dari Kim. Namun Bryan dikejutkan dengan kedatangan Kim dan Lenore yang ternyata dia menyusul ayahnya ke Turki. Betapa bahagianya Bryan saat itu. Lenore juga mengetahui keberadaan Bryan dengan bertanya kepada Sam, sahabat Bryan. Di sisi lain, terlihat Murad dan kelompoknya memasuki Turki dengan melewati perbatasan. Dan saat malamnya, Bryan mengajak Kim dan Lenore untuk jalan-jalan. Namun Lenore lebih ingin beristirahat di kamar dengan alasan lelah. Kemudian Bryan pun mengajak Kim ke sebuah klub malam di kota itu. Meskipun Bryan adalah sosok ayah yang super protektif, namun dia juga ingin melihat putri kesayangannya bahagia karena Kim juga sudah mulai belajar menjadi remaja.
Setelah keluar dari klub malam tersebut, lalu Brian mengajak Kim menikmati malam itu dengan menaiki kapal pesiar sambil bercerita perasaan ibunya kepada Brian. Keesokan paginya terlihat Murat telah sampai di Turki dan bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Mirko yang akan mempersiapkan segalanya. Yeah, he's in the lobby. Di sisi lain terlihat Brian ada di lobi hotel dan menunggu Lenore dan Kim untuk mengajak mereka jalan-jalan. He's on to me. Namun Brian melihat sekitarnya ada keanehan, terutama pada orang yang sedang duduk di lobi tersebut. Setelah itu mereka pun datang. Di situ Kim yang ingin ibunya berdua saja dengan Brian akhirnya memutuskan untuk tidak ikut jalan-jalan dengan mereka dan memilih berenang di kolam renang hotel tersebut. Saat di perjalanan, Brian merasa dia sedang diikuti. Driver. Lenny, no. Will you tell me what's going on? It's okay. Listen to me. Tell me what's going on. Lenny, there's no time for this. Brian juga meminta Lenore untuk keluar dari mobil tersebut dan menunjukkan kemana Lenore harus pergi untuk segera kembali ke hotel dan menjemput Kim, lalu pergi ke kedutaan Amerika. Dan kemudian Brian mengalihkan orang yang mengikutinya dengan membawa mobil itu sendirian. Terlihat Lenore yang berjalan melewati sebuah gang dan ternyata jalan yang ditunjukkan Brian terkunci dan Lenore mencoba untuk mencari jalan lain. Brian yang masih dikejar orang-orang suruhan Murat mulai terdesak dan melawan orang-orang tersebut. Namun Lenore sudah tertangkap oleh mereka dan dengan cepat Brian segera menghubungi Kim untuk segera bersembunyi ke ruangan khusus di kamar Brian karena Brian tahu Kim juga akan diculik. Karena tidak ingin Lenore disakiti, akhirnya Brian terpaksa menyerah. Saat di perjalanan, Brian yang dalam keadaan kepala tertutup kain hitam mencoba mengenali lokasi yang dia lewati dengan mengingat petunjuk-petunjuk yang dia dengarkan. Sementara itu, Kim yang tahu dirinya dikejar oleh penculik segera menuju ke kamar ayahnya dan bersembunyi di lemari pakaian. Di sisi lain, di tempat Brian disekap, terlihat dia mengeluarkan alat komunikasi khusus yang dia selipkan pada kaos kakinya. Dia mencoba untuk menghubungi Sam, namun dia tidak mengangkatnya, dan akhirnya dia menghubungi Kim yang sejak tadi bersembunyi di lemari pakaian. Di situ Brian sedikit lega karena Kim selamat dari aksi penculikan dan meminta Kim untuk segera pergi ke kedutaan Amerika karena di sana tempat yang aman untuk Kim. Namun Kim menolaknya. Dia tidak ingin melihat orang tuanya mati. Tell me what to do. Lalu Kim memaksa ayahnya untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. Dan Brian meminta Kim untuk mengeluarkan sebuah peta di dalam koper Brian dan kemudian mencari tahu lokasi Brian ditahan. Yeah, I see it. Dengan menunjukkan titik koordinat dan mencocokkan lokasi yang Brian dengar, Brian meminta Kim untuk membuat tanda dengan melempar granat yang ada di koper ayahnya tersebut. Setelah menemukan titik terang, lokasi di mana Brian ditahan, Brian meminta Kim untuk keluar dan mendekat ke lokasi Brian dan memberikan tanda lagi. Sementara itu, terlihat Murat datang menemui Brian. Lalu dia menanyakan kepada Brian apakah dia mengenali wajah-wajah orang yang sudah dia bunuh di Paris waktu itu. Dan Brian mengatakan tidak mengenalinya. You killed them all.
I hold you responsible for him. Viene kita. Ternyata Murad ingin Brian melihat kematian Lenore secara perlahan karena kehabisan darah, dan Brian yang hanya memiliki waktu 30 menit. Setelah itu, Murad dan anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Brian mencoba menenangkan Lenore dan berusaha melepaskan ikatan di tangannya dan segera menyelamatkan Lenore. Di lain sisi, terlihat Kim yang mencari keberadaan Brian, sedang menunggu ayahnya menghubunginya. Dan setelah Brian menghubungi Kim, Brian pun meminta Kim untuk melemparkan granat lagi. Setelah granat meledak, Brian merasa bahwa Kim sudah dekat dengan lokasinya dan memberikan tanda kepada Kim berupa uap asap yang keluar dari sebuah cerobong. Saat Kim menemukan cerobong asap tersebut, Kim langsung menjatuhkan sebuah pistol ke dalamnya dan segera kabur karena anak buah Murad menemukannya. Kim yang dikejar anak buah Murad terlihat dalam keadaan terpojok. Setelah berhasil menyelamatkan Kim, Brian bersama dengan Kim menuju lokasi di mana Lenore ditahan. I want you to wait here. I'm gonna get Mom. Time runs out. You go. You understand me? Namun setelah kembali ke tempat Lenore, Brian tidak menemukannya. Ternyata anak buah Murad sudah membawa Lenore pergi. Brian yang tidak menemukan Lenore akhirnya kembali lagi pada Kim, dan di depan rumah itu terdapat polisi sedang di lokasi. Di situ, Kim yang sebenarnya baru belajar mengemudi, dia tidak yakin bahwa dia bisa lolos dari pengejaran itu. Setelah memasuki area kedutaan, Brian tetap meminta Kim untuk melajukan mobilnya. Ketika Brian dan Kim masih di dalam mobil, Brian segera menghubungi Sam dan meminta seseorang yang ada di kedutaan untuk membantu mereka. Dan Brian yang merasa Kim sudah aman berada di kedutaan, akhirnya meninggalkan Kim lalu mencari keberadaan Lenore. Terlihat Brian yang sedang mencari Lenore dengan melewati tempat saat dia diculik. Di sisi lain, Murad yang sedang mengintimidasi Lenore mengatakan kepadanya bahwa Brian lebih memilih menyelamatkan putrinya daripada dia. Kemudian anak buah Murad menyiapkan alat untuk menyiksa Lenore. Kembali ke Brian, dengan mengingat petunjuk yang dia dengar saat di dalam mobil, Brian terus menelusuri tempat-tempat yang dia lewati, dan akhirnya Brian menemukan lokasi di mana Lenore ditahan. Move from here to the hammam. Spät.
Murad membawa Lenore ke sebuah rumah dan Brian mendapati Lenore sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan ternyata di situ ada anak buah Murad. Kemudian terjadilah pertarungan. Akhirnya Brian berhasil membunuh anak buah Murad tersebut. Setelah itu Brian menemui Lenore dan menyadarkannya. Lalu Brian mencari keberadaan Murad dengan menelponnya. Dan ternyata Murad sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Di situ Brian memberikan kesempatan kepada Murad untuk hidup. Karena Brian tahu jika dia membunuh Murad, bisa dipastikan anak buah Murad pasti akan balas dendam. You can go home, live your life. I will throw down this gun. You can die here. Setelah bersepakat dengan Murad, akhirnya Brian menjatuhkan pistolnya dan meninggalkannya. Tiga minggu kemudian, terlihat Brian sedang menunggu hasil keputusan mengemudi dari Kim. Dan akhirnya Kim berhasil mendapatkan hasil yang sempurna. Brian pun menawarkan kepada Kim hadiah apa yang dia inginkan. Kemudian mereka pergi ke sebuah kafe yang berada di pinggir laut dan menikmati ice cream. Tetapi di situ Brian bingung karena dia hanya memesan 3 ice cream. Namun ada 4 ice cream di meja. Ternyata Kim memesan untuk kekasihnya, Jamie. Of course it is, honey. Nice to see you. Sit down. Dan kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Taken. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita. Dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.